Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 24 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hari yang Bersejarah. Hari yang bersejarah. Firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang 1 dan kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang apa arti yang disebut dengan hari yang bersejarah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang sejarah, berarti itu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apakah yang masa sekarang bisa disebut sebagai hari yang bersejarah? Tentu. Masa sekarang menjadi hari yang bersejarah yang akan diingat sewaktu kita masuk ke dalam masa yang kemudian hari. Apakah masa yang kemudian hari, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun lagi bisa disebut sebagai hari yang bersejarah? Bisa. Yaitu kita melakukan berbagai macam hal untuk saat ini dilakukan menjadi sebuah daya ingat di masa depan, atau kita akan melakukan sesuatu di masa depan yang pada akhirnya tatkala waktu berproses berjalan, maka semua perjalanan hidup yang kita lalui sebagai hari yang bersejarah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan hari yang bersejarah yang terdapat di dalam Alkitab? Di dalam Kejadian pasal 1 kitab pertama ayat pertama dan kedua, itu adalah hari bersejarah permulaan daripada penciptaan. Yang firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Penciptaan selama 6 hari menjadi hari yang bersejarah. Bagaimana Allah menciptakan atmosfer, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan penerang, baik bulan, matahari, bintang sebagai sumber energi. Allah menciptakan makhluk hidup setelah tumbuhan, binatang yang di udara, di darat, dan juga yang ada di air. Dan Tuhan menciptakan sebagai hari yang bersejarah ciptaan yang Tuhan khususkan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu diri kita, yaitu manusia dan seluruh keturunannya. Itu yang disebut dengan hari yang bersejarah. Sahabat seperjalanan, lalu apa korelasi dan hubungannya dengan setiap kita masing-masing? Kalau Allah menciptakan seluruh alam semesta, kelahiran alam semesta dimulai daripada penciptaan, dan berakhirnya alam semesta dimulai kemudian diakhiri dengan yang namanya itu akhir zaman. Bagaimana kemudian korelasi dengan kita? Permulaan kehidupan kita dimulai dari kelahiran. Sewaktu Allah menciptakan alam semesta, Allah melahirkan, Allah membentuk yang namanya seluruh hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan, sumber penunjang kehidupan yang bernama atmosfer, terang, air, darat, udara, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, makhluk hidup, dan seluruh penunjang yang secara sempurna Tuhan ciptakan. Itu disebut dengan hari kelahiran daripada penciptaan, hari yang bersejarah. Setiap kita pun melewati yang namanya hari bersejarah, sehingga kita merayakan ulang tahun setiap kita ulang tahun, karena itu adalah hari bersejarah untuk setiap individu, satu dengan yang lain yang hari ulang tahun bisa berbeda. Itu hari bersejarah. Kita bisa mencatat hari-hari bersejarah sewaktu kita naik, kemudian lulus SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, itu hari bersejarah. Sewaktu kita melangsungkan pernikahan, itu hari bersejarah. Sewaktu kita memiliki anak yang pertama, itu hari bersejarah. Sewaktu kita masuk ke tempat kerja pertama kali dan mendapatkan salary dan tunjangan gaji yang pertama kali, itu adalah hari bersejarah. Itu yang disebut dengan hari-hari bersejarah, peristiwa-peristiwa hidup daripada manusia. Tetapi kita ingin mencatat sebuah kehidupan, bagaimana kita menciptakan sebuah kehidupan, hidup yang dalam keadaan hidup dengan sejarah-sejarah yang indah, yang punya nilai kekekalan. Apa itu hari yang bersejarah? Hari yang bersejarah bagi orang-orang percaya adalah tatkala kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat. Itu hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah yang dimulai tapi tidak pernah mengalami kematian. Karena sewaktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, itu hari bersejarah yang tidak pernah pupus oleh apapun juga. Sampai kekekalan kita menikmati kehidupan yang kekal. Apa itu hari bersejarah sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu hari bersejarah yang kita ciptakan tatkala kita berbuat sesuatu yang sangat buruk. Kita jalan keliru, kita tersesat,
Kita masuk ke dalam kubangan dosa yang sedemikian berat dan besar. Dan kita memulai sebuah kehidupan hari yang bersejarah, yaitu bagaimana kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Itu hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah itu adalah hari pertobatan. Hari yang bersejarah adalah hari komitmen, di mana kita mengambil sebuah keputusan bahwa aku sesudah menjadi anak Tuhan, hidupku jatuh bangun, dan aku pernah mengalami sebuah peristiwa terperosok ke dalam dosa yang benar-benar luar biasa. Bahkan dalam pikiran kita, apakah Tuhan akan mengampuni dosa yang kuperbuat yang sedemikian besar, yang bentuknya bisa apa saja? Kalau kita berbicara tentang dosa yang paling besar sekalipun di hadapan Tuhan, dosa besar, dosa kecil sama saja itu dosa. Tapi kita pernah mengalami sebuah perbuatan yang paling konyol, perbuatan yang kalau kita menilik kembali, itu mengapa saya melakukannya? Itu adalah hari keburukan, bukan sebagai hari bersejarah yang dicatat sebagai hal yang diingat, tapi sejarah keburukan. Tetapi kita mengambil sebuah tindakan hari bersejarah, yaitu hari pertobatan. Kita mengakui segala salah yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, dan kita akan mencantumkan dan mencatat hari bersejarah, yaitu hari pertobatan, hari komitmen, yang saat ini pun sahabat seperjalanan bisa melakukan sewaktu mendengarkan layanan audio sahabat seperjalanan ini. Mari kita buat hari bersejarah yang punya nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kekal. Tidak hanya pencapaian-pencapaian dunia, pencapaian pendidikan, pencapaian ekonomi, pencapaian popularitas, mendapatkan kedudukan yang sangat spesifik yang diidamkan orang banyak, dan kita meraihnya semerta orang lain belum mendapat. Itu adalah hari bersejarah tentang peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang sangkut pautnya hanya dengan urusan kemajuan di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan menginginkan kita memiliki hari-hari yang bersejarah. Salah satunya adalah pertobatan tatkala kita berbuat dosa yang sangat buruk, yang seakan-akan Tuhan tidak bisa mengampuni. Ada orang yang terperosok ke dalam pergaulan bebas, narkoba, dan segala macam kejahatan. Akhirnya masuk dalam penjara 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Itu adalah hari yang bersejarah, tetapi yang kita catat dalam keburukan. Namun seburuk apapun, Tuhan menginginkan kita mencatat dan kemudian mengingat dan melakukan sebuah peristiwa titik balik, bahwa kita akan melakukan sebuah hari yang bersejarah, yaitu pertobatan. Kemudian setelah pertobatan adalah dimulai dengan mengakui segala salah dan dosa kita. Tanpa kita melakukan pembelaan, aku sudah berdosa, aku berdosa bukan karena lingkungan, bukan karena keluarga, bukan karena setan, tetapi aku sendiri yang memutuskan. Sekalipun iblis kemudian menggoda kita, tapi kalau kita tidak menyetujuinya, kita menolaknya, maka iblis pun tidak berkuasa apa-apa. Bukankah roh yang dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada yang lain? Mari sahabat seperjalanan, dari sedemikian banyak hari-hari bersejarah yang kita ingat tentang keberhasilan kita, tapi kita harus melakukan sebuah hari yang bersejarah yang disebut dengan hari pertobatan dan hari komitmen. Mulai hari ini Tuhan, aku akan melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan dari semua dosa. Setelah aku menjadi anak Tuhan, aku menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, catat hari bersejarah, yaitu hari pertobatan yang kau boleh mulai hari ini kalau kau sudah berbuat hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, buat hari yang bersejarah, hari pertobatan dan melakukan komitmen dan tindakan nyata. Shalom.